Tukang ojek. Oma, aku nggak suka pakai baju kayak gini. Nggak nyaman. Protes Bim Bim malam itu kepada Oma Feni yang sedang membantunya berpakaian. Terus kamu mau pakai baju apa? Jaket sama celana sobek-sobek yang biasa kamu pakai balapan? Omel sang oma, sambil mengancingkan kemeja sang cucu yang saat ini telah memiliki postur tubuh yang jauh lebih tinggi darinya. Gak usah ikut aja lah, Oma. Kan ada kakak yang ikut papa. Gak bisa. Kamu harus ikut. Ini perintah papamu. Bim Bim mendesah malas. Malam ini Alfian memintanya untuk ikut menghadiri undangan relasi bisnisnya bersama Bray. Kalau boleh jujur, Bim Bim tidak menyukai acara resmi seperti itu. Ia lebih suka balapan dengan teman-temannya di jalan, atau keliling kota sambil menikmati udara malam. Ini anak kenapa kelakuannya persis papanya di masa muda, sih? Gerutu Oma Feni lagi. Sana, cepat keluar. Papa sama kakakmu udah nunggu di depan. Dengan langkah malas Bim Bim segera keluar. Di depan sudah ada Papa, Mama, dan Bray yang menunggu dengan senyum lebar. Tuh, ganteng paripurna anak Papa. Ledek Bray menahan senyum saat melihat adiknya keluar dengan raut wajah terpaksa. Ganteng apaan? Balas Bim Bim. Kakak Boy sama Kak Bian gak ikut, Pak? Bian gak bisa, badannya masih lemas. Kalau kakak sama Alia lagi ke rumah Om Jo, jengukin Vio. Jawab Bray. Mereka pun segera menuju sebuah hotel tempat berlangsungnya acara. Sepanjang jalan Bim Bim lebih banyak diam sambil memainkan ponselnya. Sementara Bray dan Alfian membicarakan banyak hal, termasuk tentang beberapa anak perusahaan mereka. Kurang dari 1 jam mereka telah tiba di sebuah gedung hotel mewah. Begitu masuk, mereka langsung disambut oleh beberapa rekan bisnis. Alfian mengenalkan kedua putranya kepada beberapa teman. Beberapa di antaranya bahkan mengenalkan dengan anak gadisnya dan melempar gurauan untuk perjodohan. Perjodohan anak di kalangan bisnis biasanya hanya berputar di situ-situ saja. Orang-orang sering menyebutnya perjodohan bisnis. Namun, tidak bagi Alfian. Ia akan membebaskan anak-anaknya untuk memilih sendiri, tentunya tetap dengan pengawasan darinya agar tidak salah dalam memilih jodoh. Bray sama Bim Bim kemana? Tanya Alfian saat menoleh dan tidak menemukan kedua putranya di belakangnya. Lagi ke meja minuman, Mas. Oh. Alfian melirik ke sudut ruangan di mana Bray dan Bim Bim sedang duduk bersama dengan gelas minuman masing-masing. Sementara di sudut ruangan lain, sepasang mata sedang memandangnya penuh kagum. Syafa terpaku memandang sosok Alfian yang sedang memangku bayi laki-laki. Dari sikap lembut yang ditunjukkan lelaki itu menggambarkan bahwa ia adalah sosok papa yang hangat. Ya ampun, gak muda lagi tapi pesonanya ngalahin yang muda-muda. Gumam Syafa dalam hati. Lihat apa, Syah? Tanya sang mami yang duduk di sebelahnya. Itu di sana, itu Pak Alfian dan istrinya? Syafa menunjuk ke arah meja tak jauh dari mereka. Iya, itu Pak Alfian. Sahut Marwa. Mereka cuma berdua, ya? Anak-anaknya nggak ikut? Aku dengar Pak Alfian itu punya 5 anak. 4 di antaranya laki-laki dan 1 anak perempuan yang sudah menikah. Kamu kenal? Tanya Syafa kepada calon adik iparnya. Kenal lah. Di gedung ini siapa yang nggak kenal beliau? Aku sedang mengajukan proposal ke perusahaannya. Perusahaanmu bisa maju kalau kerja sama dengan perusahaan mereka. Iya, aku sedang menunggu jawaban. Semoga mereka mempertimbangkan. Arkan tersenyum. Mami jadi penasaran seperti apa 2 anak laki-lakinya Pak Alfian yang lain. Waktu itu di Jerman kita ketemu sama anak sulungnya, yang dokter itu. Marwa mengingat-ingat, tanpa ia sadari bahwa salah satu pemuda yang ditemuinya di Jerman adalah Bray, sebab saat itu ia menggunakan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Mau sapa mereka, ya? Tanya Syafa. Boleh.
Tapi, tunggu Aisyah dulu. Ucap Arkan, sambil melirik ke arah sudut ruangan. Aisyah, calon istrinya belum kembali sejak ke toilet beberapa menit lalu. Coba kamu susul aja, Syah. Kebiasaan itu anak. Ucap Marwa ketus. Malas, Mi. Ah, kamu memang malas, Syah. Marwa bangkit dari tempat duduknya, lalu segera melangkah ke sudut ruangan. Di sisi lain, Aisyah memandang pantulan dirinya di cermin. Ia mengusap ujung matanya yang basah. Sudah beberapa menit ia menghabiskan waktu di toilet. Setelah merasa lebih baik, barulah ia beranjak keluar. Namun, saat akan kembali ke meja, perhatiannya tertuju kepada sosok pemuda yang sedang duduk di sudut ruangan. Matanya membeliak, alisnya saling bertaut. Bagaimana tidak, pemuda yang biasanya ia temui dengan jaket kuning itu malam ini terlihat sangat berbeda dengan pakaian formal. Tidak terlihat seperti tukang ojek yang ia temui selama ini. Sedang apa dia di sini? Tebaknya dalam hati. Ia masih melamun, hingga suara lantang sang mami mengalihkan perhatian gadis itu. Suara lantang itu sekaligus mengalihkan perhatian sang pemuda kepada mereka. Kamu ngapain di sini, Aisyah? Pekik Mami Marwa. Aisyah tersentak dan menunduk. Aku habis dari toilet, Mi. Marwa menghela napas kasar. Matanya mengikuti ke arah yang sejak tadi membuat Aisyah terpaku. Mata wanita itu pun seketika melotot saat melihat osok pemuda yang berdiri tak jauh dari mereka. Ngapain si tukang ojek itu ada di sini? Gerutu wanita itu. Kamu pasti mengikuti Aisyah ke sini, kan? Brian yang masih terkejut itu terdiam. Bisa ketahuan identitasnya jika mereka menemukannya di tempat ini. Mi, jangan gitu. Kak Brian nggak tahu kalau aku ke sini. Kamu membela dia? Sudah jelas dia ke sini untuk mengikuti kamu. Kalau enggak, ngapain dia di sini? Mata wanita itu memandang remeh, seolah pemuda di hadapannya adalah kuman yang harus dibasmi. Kenapa, Tante? Suara Arkan pun hadir di antara mereka. Aisyah semakin menunduk. Sesekali ia melirik pemuda di hadapannya. Ini loh, Arkan. Si tukang ojek ini kayaknya belum rela kalau Aisyah menikah dengan laki-laki lain. Dia sampai mengikuti Aisyah ke sini. Arkan melirik pemuda tersebut. Hampir tak percaya melihat penampilan sosok pemuda yang sempat ia lihat hanya mengenakan jaket khusus pengemudi ojek online. Diakui olehnya, malam ini pemuda tersebut sangat berbeda. Mulai dari pakaian, sampai sepatu, semua adalah barang bermerek dengan harga selangit. Tapi, satu pertanyaan yang terlintas dalam pikirannya. Dari mana ia mendapatkan pakaian ini? Apakah sewa, atau meminjamnya dari orang lain hanya untuk mengejar Aisyah? Untuk apa lagi kamu mengejar Aisyah? Saya kan sudah bilang, Aisyah akan segera menikah. Kamu carilah gadis yang sepadan dengan kamu di luaran sana. Pekik Marwa menunjuk ke arah sang pemuda. Bray menghela napas. Meski dihina habis-habisan, ia masih bersikap sangat tenang. Seolah kalimat tajam yang dilontarkan Marwa tidak berarti apa-apa baginya. Maaf, ada apa ini? Marwa membeku saat melihat Alfian berada tepat di samping pemuda itu.